Puji Tuhan, Shalom, selamat siang pemirsa Smart People di seluruh Indonesia yang saya kasihi. Siang hari ini saya akan sharing kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang Jesus is the way out of the bondage of sin. Yaitu Bapak Ibu, saya ingin sharing siang hari ini ya, Yesus adalah jalan untuk kita bisa terlepas dari perbudakan dosa. Yesus adalah jalan untuk kita bisa terlepas dari semua dosa yang mengikat hidup kita. Bapak Ibu, berapa banyak seringkali kita sebagai orang percaya, berapa banyak juga banyak orang ingin terlepas dari ikatan dosa yang mengikat hidupnya. Banyak orang mungkin tahu, dia sadar akan dosa yang dia alami. Tapi berapa banyak seseorang seringkali mengalami kesulitan untuk terlepas dari ikatan dosa. Seringkali dia sadar, dia tahu apa yang dia lakukan itu salah, tapi dia tidak punya kemampuan untuk bisa melepaskan dari ikatan dosa ini. Dia sudah mengikuti berapa banyak seminar kerohanian, dia juga mungkin punya seorang mentor, punya konselor, bahkan banyak juga yang dia pergi ke psikiater ya. Tapi dia seringkali terus jatuh bangun dalam dosa yang sama. Karena itu siang hari ini, Bapak Ibu, saya ingin sharing ya, bagaimana setiap kita bisa terlepas dari semua ikatan dosa yang mengikat hidup kita. Bagaimana kita bisa terlepas dari perbudakan dosa. Bapak Ibu, di dalam Roma 7 ayat 15 firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Demikianlah bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Di dalam Lukas 6 ayat 45, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya, Bapak Ibu. Ini seringkali kenapa Bapak Ibu kita mengalami kesulitan untuk bisa terlepas dari ikatan dosa atau perbudakan dosa, Bapak Ibu. Karena dosa ini Bapak Ibu di dalam pikiran kita itu ada namanya pikiran sadar dan pikiran alam bawah sadar, Bapak Ibu ya. Di pikiran sadar kita cuma ada 55%, sedangkan di pikiran alam bawah sadar kita 95%, Bapak Ibu. Jadi dosa yang sudah masuk ke dalam alam bawah sadar kita, 95% itu yang menguasai hidup kita, Bapak Ibu. Kan itu di dalam Roma 7 tadi dikatakan bahkan bukan apa yang baik yang aku perbuat, bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi justru ya apa yang tidak baik, justru apa yang kita benci, justru dosa itu yang kita lakukan, Bapak Ibu. Nah, ternyata itu dosa yang sudah masuk ke dalam alam bawah sadar kita, ya. Itu mungkin dosa masa lalu, ya mungkin trauma yang sudah menguasai hati pikiran kita, itu masuk ke dalam alam bawah sadar kita, sudah masuk ke dalam sistem limbik otak kita, sehingga Bapak Ibu itu menggerakkan, mempengaruhi apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan, ya. Di dalam pikiran alam bawah sadar, yaitu unconscious mind programming, yaitu 95% itu mempengaruhi setiap tindakan, perbuatan yang kita lakukan, Bapak Ibu. Jadi siang hari ini kita mau sama-sama belajar ya, bagaimana kita bisa terlepas ya dari dosa yang mengikat hidup kita, dari perbudakan dosa ya, yang begitu mengikat hidup kita ya. Ini penting sekali Bapak Ibu. Saya punya teman saya Bapak Ibu di Malang ya, dia jatuh dalam dosa perselingkuhan. Dia sudah terikat dengan dosa perselingkuhan kurang lebih hampir 8 tahun, Bapak Ibu. Dia mau lepaskan dosa ini begitu sulit, Bapak Ibu ya, sampai dia minum obat penenang, sampai dia
sudah ikut beberapa seminar, tapi setiap dia mau melepaskan, dia seperti rasanya ada beban yang berat, dia stres sampai keluar keringat dingin, ya. Dia sampai minum obat apapun, Bapak Ibu, ya. Bahkan dia sampai merasa sakau seperti itu, ya, untuk dia bisa terlepas dari dosa ini. Dia tahu, ya, teman saya tahu, sadar, dia menyesal, Bapak Ibu, ya. Tapi dosa itu tidak bisa terlepas, itu membuat dia stres, dia ketakutan, ya. Tapi puji Tuhan, Bapak Ibu, dari sharing teman saya ini dapat satu kebenaran yang luar biasa, bagaimana dia bisa terlepas dari dosa yang mengikat, yang memperbudak hidupnya. Kurang lebih hampir 8 tahun, Bapak Ibu. Langkah pertama yang harus kita lakukan, Bapak Ibu, untuk kita bisa terlepas dari ikatan dosa yang mengikat hidup kita, dari perbudakan dosa, yaitu yang pertama, Bapak Ibu, kita harus percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, di dalam Yohanes 3 ayat 16, ya, dikatakan, ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, Bapak Ibu. Di dalam Roma 5 ayat 12, Bapak Ibu, sebab itu sama seperti dosa, telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa, Bapak Ibu. Bapak Ibu, sejak manusia pertama, manusia Adam jatuh dalam dosa, ya, dosa itu telah masuk ke dalam masuk ke dalam dunia lewat satu orang, ya. Di dalam bahasa aslinya, ya, kata satu orang menggunakan apa adalah seorang man, ya, seorang pria yang dewasa, Bapak Ibu. Jadi saat dosa masuk, ya, ke dalam manusia yang pertama ini, dosa telah menjalar kemana-mana, dan semua orang itu jatuh dalam dosa, Bapak Ibu. Sejak manusia Adam jatuh dalam dosa, Bapak Ibu, itu hubungan manusia dengan Tuhan terputus, Bapak Ibu. Manusia nggak mungkin lagi bisa sampai kepada Bapa. Manusia nggak mungkin lagi bisa selamat, Bapak Ibu. Ya, di dalam perjanjian lama, Bapak Ibu, ya, di dalam Imamat 4:20 dijelaskan, Bapak Ibu, bahwa di dalam perjanjian lama, untuk menghapus sebuah dosa itu diperlukan sebuah korban, darah anak domba atau lembu jantan, Bapak Ibu, ya. Itu nanti dikorbankan, ya, itu darahnya itu nanti diserahkan kepada imam itu memercikkan, ya, membawakan doa untuk pengampunan dosa, Bapak Ibu. Di dalam Imamat 4:20, ya, korban penebus dosa dalam perjanjian lama dikatakan, beginilah harusnya diperbuatnya dengan lembu jantan itu seperti yang diperbuatnya dengan lembu jantan korban penghapus dosa. Jadi di dalam perjanjian lama, Bapak Ibu, dosa hanya bisa dihapuskan lewat korban penebusan. Perlu korban sebuah lembu jantan atau korban darah anak domba yang tidak bercacat. Demikianlah harus diperbuatnya dengan lembu itu. Dengan demikian imam itu mengadakan pendamaian bagi mereka sehingga mereka menerima pengampunan dosa, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, tanpa kita percaya akan penebusan Yesus, ya, tanpa kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Bapak Ibu, tanpa adanya penebusan darah anak domba itu, ya, setiap dosa nenek moyang kita, dosa keturunan itu, dosa Adam itu, ya, itu kita tidak pernah bisa mendapatkan pengampunan, ya. Berapa banyak seringkali, Bapak Ibu, manusia berusaha dengan amal baik, ya, supaya dia mendapatkan jalan keselamatan, Bapak Ibu. Ternyata, Bapak Ibu, tanpa pengampunan sebuah dosa, tanpa korban darah anak domba, Bapak Ibu, setiap dosa kita tidak bisa diampuni, dan hubungan kita tidak bisa kembali lagi kepada Bapa di surga, Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu, ya, Bapa kita di surga, ya, dia telah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus. Yesus mati di atas kayu salib, ya, menebus setiap dosa kita. Dialah anak domba Paskah. Sehingga lewat kematian Yesus, ya, kita percaya akan penebusan Yesus. Setiap kita yang percaya akan diselamatkan, ya. Keselamatan bukan karena perbuatan amal baik, tapi keselamatan itu karena kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Keselamatan itu sebuah grace, anugerah, pemberian dari Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, untuk kita bisa terlepas dari dosa yang mengikat hidup kita, pagi hari ini, mari kita percaya
menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Percaya penebusan Yesus, karena Yesus adalah darah anak domba Paskah. Tanpa pengorbanan darah anak domba Paskah, setiap kita, dosa nenek moyang kita tidak pernah mendapat pengampunan dari dosa, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-18 sampai 19, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat, Bapak Ibu. Jadi keselamatan itu, Bapak Ibu, penebusan setiap dosa kita, dosa nenek moyang kita, ya, dosa yang telah diperbuat Adam, Bapak Ibu, itu hanya bisa dihapuskan, diampuni, ya, hanya bisa didamaikan dengan korban darah anak domba, yaitu kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tanpa percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tanpa percaya kepada penebusan Yesus, kematian Yesus di atas kayu salib, setiap kita tidak akan pernah mendapat pengampunan dari dosa, dan setiap kita tidak akan pernah sampai kepada Bapa, dan setiap kita tidak akan pernah bisa selamat. Jadi siang hari ini, Bapak Ibu, untuk kita bisa terlepas dari semua dosa yang mengikat hidup kita, dosa nenek moyang kita, dosa masa lalu kita, hanya kita percaya akan penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib, kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib sebagai darah anak domba, sebagai penebus setiap dosa kita. Dia yang kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib telah melayakkan kita, telah mengampuni kita, telah membenarkan kita, sehingga kita bisa sampai kepada Bapa, sehingga kita beroleh keselamatan dan pengampunan dosa, Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu, untuk kita bisa terlepas dari semua ikatan dosa yang mengikat hidup kita, Bapak Ibu, kita harus hidup dalam terang, Bapak Ibu. Hidup dalam terang artinya kita harus terbuka, Bapak Ibu. Berapa banyak, Bapak Ibu, kita sebagai orang percaya, berapa banyak orang yang terikat dengan dosa yang mengikat, orang yang diperbudak oleh dosa, Bapak Ibu. Berapa banyak takut untuk terbuka, Bapak Ibu. Banyak orang yang mempunyai kepercayaan yang salah dalam pengakuan dosa, Bapak Ibu, ya. Banyak orang yang takut juga terbuka mengakui dosanya karena merasa malu, merasa takut. Bapak Ibu, siang hari ini mau saya bagikan, Bapak Ibu, Anda tidak perlu takut, Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah buang manusia. Tapi yang Tuhan benci adalah setiap dosa kita, Bapak Ibu. Tuhan cuma kita minta kita mengakui dan meninggalkan, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya adalah orang yang pernah jatuh dalam dosa, terikat dengan sebuah dosa yang mengikat hidup saya. Saya adalah dulu orang yang pernah terbuang, Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan, Bapak Ibu, percaya kalau Tuhan sudah buka pintu, tidak ada seorang pun yang menutupnya. Kalau Tuhan sudah angkat, tidak ada seorang pun yang menurunkannya. Jangan pernah takut, jangan pernah punya kepercayaan salah, false belief. Akui setiap dosamu, Bapak Ibu. Ya, kita harus hidup dalam terang, Bapak Ibu. Karena waktu kita hidup dalam terang, Bapak Ibu, saya percaya saat ada terang, dengan sendirinya gelap itu akan pergi, Bapak Ibu. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 7-9 firman Tuhan berbunyi demikian, Bapak Ibu. Tetapi jika kita hidup dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin, Bapak Ibu. Tuhan cuma minta kita mengakui dan meninggalkan setiap dosa kita, Bapak Ibu. Siang hari ini, Bapak Ibu, ikatan apapun dosa yang mengikat hidupmu, ikatan apapun dosa yang melenggu hidupmu, Bapak Ibu,
Percaya siang hari ini Bapak Ibu. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Bapak Ibu. Yang kedua, kita mari hidup dalam terang. Engkau mau terbuka. Jangan takut. Jangan takut terbuang. Jangan takut malu Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah buang hidup kita. Yang Tuhan benci adalah setiap dosa kita. Tuhan bukan minta kita menebus setiap dosa kita. Yang Tuhan minta kita mau terbuka Bapak Ibu. Kita mau hidup dalam terang. Jangan jadi orang yang munafik Bapak Ibu. Kebenaran firman Tuhan katakan, jika hidup keagamamu nggak lebih benar, nggak lebih baik dari ahli Taurat dan orang Farisi Bapak Ibu, engkau nggak pernah masuk dalam kerajaan surga Bapak Ibu. Karena siang hari ini Bapak Ibu saya rindu setiap kita bisa terlepas dari semua ikatan dosa yang mengikat hidup kita. Mungkin hari ini Bapak engkau capek, engkau lelah, engkau sadar, engkau tahu Bapak Ibu, tapi engkau nggak bisa terlepas dari ikatan dosa. Engkau merasa capek, engkau merasa lelah, mungkin engkau putus asa. Tapi percaya siang hari ini Bapak Ibu. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percaya penebusan Yesus. Kematian di atas kayu salib Yesus telah menebus, menyucikan setiap dosa kita Bapak Ibu. Yang kedua, kita harus hidup dalam terang Bapak Ibu. Kita harus mau terbuka, akui dosa kita. Karena di dalam firman Tuhan 1 Yohanes 1 ayat yang 9 katakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita, Bapak Ibu. Tuhan bukan ampuni sebagian dosa kita, Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan katakan, Tuhan mengampuni segala dosa kita, semua dosa kita, Bapak Ibu. Baik itu dosa di masa lalu, dosa yang kita alami saat ini, Bapak Ibu. Dosa yang masih mengikat hidup kita. Tuhan katakan segala dosa kita, segala perbuatan jahat kita, segala yang kita lakukan yang tidak baik, yang melanggar setiap kebenaran firman Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan, dia bukan hanya mengampuni Bapak Ibu, dia akan menyucikan Bapak Ibu, dia akan menguduskan, dia akan membenarkan Bapak Ibu, dia akan memulihkan Bapak Ibu, setiap hidup kita Bapak Ibu. Jadi siang hari ini Bapak Ibu, mari kita hidup dalam terang Bapak Ibu. Mari kita terbuka, mari kita akui dosa kita Bapak Ibu. Karena penting sekali Bapak Ibu di dalam Lukas 12 ayat 2-3, firman Tuhan berbunyi demikian, tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah, Bapak Ibu. Siang hari ini percaya Bapak Ibu, tidak ada dosa yang tertutup di hadapan Tuhan. Semua terbuka di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Jadi mari siang hari ini, kalau engkau ingin terlepas dari semua dosa yang mengikat hidupmu, dari semua perbudakan dosa atas hidupmu, Bapak Ibu, mari Bapak Ibu, kau harus hidup dalam terang. Akui setiap dosamu siang hari ini. Jangan pernah takut. Jangan takut malu, jangan takut terbuang. Tuhan tidak akan pernah buang hidup. Yang Tuhan benci adalah setiap dosamu. Tuhan minta siang hari ini, Bapak. Mari engkau akui dan engkau tinggalkan semua dosa yang mengikat hidupmu, Bapak Ibu. Bapak Ibu, siang hari ini Bapak Ibu ada dosa yang perlu diakui dan ada dosa yang tidak perlu kita akui, Bapak Ibu. Jadi dosa masa lalu, Bapak Ibu, yang kita sudah sembuh, itu tidak perlu kita akui, Bapak Ibu. Jadi kita mengakui ini perlu hikmat, Bapak Ibu. Jadi kalau dosa yang sudah kita terlepas, kita sudah sembuh, itu dosa masa lalu, Bapak Ibu. Itu tidak perlu diakui, Bapak Ibu. Dosa yang diakui, Bapak Ibu, itu hanya dosa korporat, Bapak Ibu. Itu, dosa terhadap sesama tubuh Kristus, Bapak Ibu. Dan yang kedua yaitu dosa stronghold, Bapak Ibu, yaitu dosa yang mengikat, Bapak Ibu. Hari ini engkau bertobat, besok jatuh lagi dalam dosa. Minggu ini engkau bertobat, minggu depan kau jatuh lagi dalam dosa. Bulan ini kau bertobat, bulan depan kau terus jatuh lagi dalam dosa yang sama. Tahun ini bertobat, tahun depan kau jatuh lagi dalam dosa yang sama. Dosa yang mengikat, dosa yang stronghold ini Bapak Ibu. Selama engkau tidak akui Bapak Ibu, engkau nggak pernah bisa terlepas dari dosa Bapak Ibu. Karena siang hari ini Bapak Ibu, dalam kita mengaku dosa Bapak Ibu, kita perlu hikmat yang dari Tuhan Bapak Ibu.
Dosa masa lalu yang kita sudah sembuh itu tidak perlu diakui. Dosa imajinasi, Bapak Ibu, itu tidak perlu diakui. Dosa yang kita perlu akui, Bapak Ibu, yaitu doa apa? Dosa korporat dan dosa stronghold. Dosa yang mengikat, Bapak Ibu. Ya. Kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu, di sini dikatakan, Bapak Ibu, ya, di dalam Yakobus 5:16, Bapak Ibu, ya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya, Bapak Ibu. Ngaku kepada Tuhan, Bapak Ibu, kita diampuni. Tapi kita perlu ngaku kepada sesama, ya. Kita perlu cari mentor, Bapak Ibu, ya. Kita perlu ngaku kepada orang-orang yang bisa kita percaya. Secara rohani dia lebih dewasa. Mungkin bisa gembala kita, pastor kita, ya, fasilitator kita, mentor kita, Bapak Ibu, ya. Dosa yang mengikat, Bapak Ibu, firman Tuhan katakan, hendaklah engkau saling mengaku dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Berapa banyak, Bapak Ibu, seringkali kita punya paradigma yang salah. Seringkali kita takut, atau berapa banyak orang punya paradigma yang salah. Mengapa kita harus buka-buka dosa, Bapak Ibu? Siang hari ini, Bapak Ibu, mau saya katakan, Bapak Ibu, ya, Anda mengaku, terutama dosa yang mengikat, Bapak Ibu. Kalau engkau cuma mengaku kepada Tuhan, Bapak Ibu, ya, engkau memang diampuni sama Tuhan. Tapi berapa banyak dosa yang mengikat, seringkali engkau jatuh dalam dosa yang sama. Dosa yang mengikat, engkau perlu mengaku kepada sesama. Perlu mengaku kepada mentormu, kepada gembalamu, kepada pastormu, kepada orang-orang yang bisa kita percaya, kepada orang-orang yang secara rohani dia lebih dewasa. Bapak Ibu. Saya percaya, Bapak Ibu, waktu engkau mengakui setiap dosamu, Bapak Ibu, kepada sesamamu, Bapak Ibu, kepada orang yang bisa engkau percaya, Bapak Ibu, ya, saya percaya disitulah, Bapak Ibu, engkau ngaku kepada Tuhan supaya diampuni, Bapak Ibu. Mengaku kepada sesama, Bapak Ibu, orang yang bisa kita percaya, supaya ada brother keeper yang menjaga hidup kita, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mau jatuh dalam dosa, Bapak Ibu, di samping engkau terus berdoa kepada Tuhan, Bapak Ibu, engkau perlu brother keeper, orang yang menjaga hidupmu sebelum engkau jatuh dalam dosa, engkau bisa menghubungi, ya, mentormu, brother keepermu, supaya engkau dijagai, supaya engkau didoakan, supaya engkau disembuhkan, Bapak Ibu. Ya, jadi di dalam Amsal 27 ayat 17 firman Tuhan berbunyi demikian, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesama, Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan tidak baik manusia itu seorang diri saja. Hendaklah engkau saling mengaku, hendaklah engkau saling mendoakan, hendaklah engkau saling menolong, Bapak Ibu. Berapa banyak, Bapak Ibu, seringkali orang sulit mengalami terlepas, ya, dari dosa yang mengikat dan perbudakan dosa, karena dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Engkau perlu orang lain, Bapak Ibu, ya. Di samping engkau perlu Tuhan yang bisa melepaskan dosamu. Tapi dosa yang mengikat, ya, engkau perlu brother keeper, Bapak Ibu. Engkau perlu hafuta, perlu teman, Bapak Ibu, ya, perlu mentor, ya, perlu fasilitator, perlu orang yang secara rohani, ya, mendampingi engkau menjaga hidupmu, Bapak Ibu. Setiap engkau sebelum jatuh dalam dosa, engkau bisa mengaku, engkau bisa minta didoakan, engkau bisa minta engkau dikuatkan, Bapak Ibu. Saya percaya, Bapak Ibu, kebenaran firman Tuhan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesama. Saat engkau punya brother keeper, Bapak Ibu, saya percaya. Setelah Tuhan yang menolong engkau, Bapak Ibu, engkau perlu dosa yang mengikat. Engkau perlu brother keeper, perlu sahabat, teman, mentor yang menjaga hidupmu, supaya engkau bisa terlepas dari semua ikatan dosa, Bapak Ibu. Di dalam Yohanes 8 ayat 12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup, Bapak Ibu. Saya percaya, Bapak Ibu, siang hari ini, setiap kita yang masih terikat dengan dosa yang mengikat hidup kita, setiap kita yang masih diperbudak dengan dosa, setiap kita mungkin saat ini engkau berputus asa, engkau tahu hidupmu salah, dan engkau tahu engkau masih terikat dengan dosa, dan engkau mengalami kesulitan, engkau merasa putus asa, engkau merasa tidak bisa, engkau terus jatuh bangun dalam dosa. Percaya siang hari ini, Bapak Ibu, percaya, terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat hidupmu, terima penebusan,
Yesus di atas kayu salib. Darahnya yang menyucikan, menguduskan dan membenarkan setiap dosa kita, Bapak Ibu. Dan yang kedua, kita harus hidup dalam terang, Bapak Ibu. Kita harus berani terbuka, terutama untuk dosa yang mengikat, Bapak Ibu. Dosa stronghold, dosa yang memperbudak hidupmu siang hari ini, Bapak Ibu. Mari siang hari ini, Bapak Ibu, akui dosamu. Cari orang-orang yang bisa dipercaya secara rohani lebih dewasa. Untuk kamu mengakui dosamu, untuk kau boleh dimentori, untuk kau boleh dijaga. Karena kepercayaan Bapak Ibu, waktu engkau saling mengaku, saling mendoakan, saling membangun, saling menjaga Bapak Ibu. Waktu engkau tidak seorang diri saja. Ada sahabat-sahabat saleh yang menjaga hidupmu Bapak Ibu. Sehingga engkau bisa menjadi orang yang kuat, yang bisa terlepas dari dosa yang mengikat hidupmu siang hari ini Bapak Ibu. Yang ketiga Bapak Ibu, untuk bisa terlepas dari semua ikatan dosa yang mengikat hidupmu, kita perlu komitmen yang teguh Bapak Ibu. Tuhan memang ampuni setiap dosa kita Bapak Ibu. Mungkin kita punya brother keeper yang jaga hidup kita, yang kita boleh mengaku, mendoakan. Ya, waktu engkau mengakui dosamu Bapak Ibu, itu adalah mencabut duri atas dosa dalam hidupmu Bapak Ibu. Tapi kita perlu komitmen Bapak Ibu. Terlepas dari sebuah dosa Bapak Ibu, itu perlu sebuah keputusan Bapak Ibu. Perlu sebuah komitmen untuk kita tinggalkan setiap dosa kita Bapak Ibu. Dari diri kita sendiri Bapak Ibu. Komitmen itu penting, terlebih Bapak Ibu ya, kita berkomitmen kepada Tuhan Bapak Ibu. Kita berjanji kepada Tuhan. Agama ya tidak menyelamatkan setiap kita, tapi Yesus yang menyelamatkan. Ya, banyak seminar-seminar Bapak Ibu ya, ya mungkin kau ikut seminar rohani bagus Bapak Ibu. Itu sebagai sarana untuk kau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, untuk engkau mengalami pemulihan dari Tuhan Bapak Ibu. Tapi kita perlu Bapak Ibu ya, komitmen, keputusan. Kita perlu janji kepada Tuhan Bapak Ibu. Tanpa sebuah komitmen dari diri kita sendiri untuk mengambil keputusan tinggalkan dosa Bapak Ibu, seringkali kita jatuh kembali kepada dosa yang sama. Kan itu perlu sekali Bapak Ibu, engkau berjanji kepada Tuhan, ngambil sebuah keputusan. Bapak Ibu boleh ambil waktu Bapak Ibu ya, engkau perlu disiplin rohani, terus ambil waktu intim bersama Tuhan untuk ngambil sebuah keputusan. Engkau membuat sebuah janji kepada Tuhan. Janji kepada manusia bisa dibatalkan, tapi janji kepada Tuhan tidak dapat dibatalkan oleh apapun dan siapapun Bapak Ibu. Untuk kita bisa terlepas dari semua ikatan dosa yang mengikat hidup kita, yang memperbudak hidup kita, yaitu kita perlu Bapak Ibu, yaitu komitmen yang teguh Bapak Ibu. Ya. Tanpa sebuah komitmen yang teguh, tanpa ada sebuah keputusan untuk kita tinggalkan dosa kita, Bapak Ibu, berapa banyak walaupun kita sudah mengakui dosa kita, berapa banyak kita masih jatuh bangun dalam dosa Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu, kita perlu ambil sebuah komitmen, perlu buat sebuah janji kepada Tuhan Bapak Ibu. Ambil sebuah keputusan untuk tinggalkan dosa Bapak Ibu. Ya. Tuhan berikan free will untuk setiap kita Bapak Ibu. Kehendak bebas untuk setiap kita Bapak Ibu. Ya, karena itu Bapak Ibu, ya, kita harus ambil sebuah keputusan untuk kita tinggalkan semua dosa kita Bapak Ibu. Perlu komitmen yang teguh Bapak Ibu. Kita perlu buat janji kepada Tuhan Bapak Ibu. Apa yang saya alami Bapak Ibu, waktu saya buat komitmen kepada Tuhan, ya, agama, seminar kerohanian apapun itu sebagai sarana untuk kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Bapak Ibu. Tapi kita perlu, Bapak Ibu, ya, komitmen, keputusan untuk tinggalkan dosa. Kita perlu berjanji kepada Tuhan. Janji kepada manusia, Bapak Ibu, itu bisa dibatalkan. Tapi janji kepada Tuhan tidak dapat dibatalkan oleh apapun dan siapapun, Bapak Ibu. Mari siang hari ini, Bapak Ibu, dosa apapun yang mengikat hidupmu siang hari ini Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, ambil sebuah keputusan untuk tinggalkan dosamu Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu, bersama Yesus pasti bisa. Bersama Yesus pasti ada jalan keluar. Bersama Yesus pasti ada kelepasan. Dan waktu engkau juga terus hidup dalam terang, engkau mau akui dosamu dan tinggalkan dosamu Bapak Ibu. Dan engkau perlu ambil sebuah komitmen, janji kepada Tuhan Bapak Ibu. Di dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 61,
Dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita dengan sepenuh hatimu dan dengan hidup menurut segala ketetapannya dan dengan tetap mengikut segala perintahnya seperti pada hari ini, Bapak. Jadi untuk kita bisa disembuhkan, untuk kita bisa dilepaskan dari semua perbudakan dosa, dari semua ikatan dosa yang mengikat hidupmu, Bapak Ibu. Perlu engkau punya ambil sebuah keputusan siang hari ini, Bapak Ibu. Ambil keputusan untuk lepaskan, untuk tinggalkan, untuk bebaskan, Bapak Ibu. Semua yang menjerat, membelenggu hidupmu hari ini, dosa-dosa apapun, Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, engkau ambil sebuah keputusan. Ambil sebuah komitmen yang teguh. Ambil sebuah komitmen janji kepada Tuhan mulai hari ini, mulai siang hari, dalam nama Yesus, saya berjanji akan lepaskan, tinggalkan semua dosa yang mengikat hidup saya, Bapak Ibu. Saya percaya, Bapak Ibu, waktu engkau buat sebuah keputusan, komitmen yang teguh kepada Tuhan, engkau boleh dilepaskan dari semua ikatan dosa yang mengikat hidupmu, Bapak Ibu. Karena itu, Bapak Ibu, ya, kita perlu pertobatan. Ya, Tuhan berikan kita free will, kehendak bebas. Karena itu, Bapak Ibu, ya, untuk kita hidup benar, itu sebuah pilihan, sebuah keputusan yang harus kita ambil untuk kita boleh mendapatkan keselamatan, untuk kita bisa terlepas dari semua ikatan dosa, dari semua perbudakan dosa. Di dalam Kisah Rasul 17 ayat 30 firman Tuhan berbunyi demikian, dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat, Bapak Ibu. Kita harus berbalik arah, kita harus tinggalkan dosa kita. Saya percaya Bapak Ibu, berapa banyak Bapak Ibu seringkali kita jatuh terus bangun dalam dosa. Karena kita menganggap dosa adalah dosa. Dosa hanya sekedar masalah, Bapak Ibu. Ya. Dosa adalah dosa, Bapak Ibu. Setiap dosa pasti ada akibatnya, pasti ada konsekuensinya, Bapak Ibu. Berapa banyak seringkali kita terus jatuh dalam dosa karena kita hanya menjadikan Yesus sebagai juru selamat. Tapi mari siang hari ini, Bapak Ibu, jadikan Yesus sebagai penguasa tunggal hidupmu. Waktu kau jadikan dia sebagai Tuhan penguasa, Tuhan yang menguasai hidupmu, dengan sendirinya kau akan taat tunduk akan setiap kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, ya. Yang terakhir, Bapak Ibu, untuk kita bisa terlepas dari semua ikatan dosa yang mengikat hidup kita, yang memperbudak hidup kita, yaitu hidup dalam manusia roh, Bapak Ibu. Di dalam Roma 8:13, sebab jika kita hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu akan mematikan perbuatan tubuhmu, dan kamu akan hidup, Bapak Ibu. Yang mengikat hidup kita, Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, kita harus hidup dalam manusia roh, Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu, waktu kita hidup dalam manusia roh, Bapak Ibu, kita bisa mematikan perbuatan-perbuatan daging. Kita bisa mematikan perbuatan-perbuatan tubuh kita, perbuatan-perbuatan dosa dalam hidup kita, Bapak Ibu. Seperti ikan, Bapak Ibu. Ikan hanya bisa hidup di dalam air, Bapak Ibu. Hadirat Tuhan bagikan air bagi ikan, Bapak Ibu. Ya, ikan tidak bisa hidup kalau dia tidak tinggal di dalam air, Bapak Ibu. Begitu juga kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu. Ya, kalau kita tidak hidup dalam hadirat Tuhan, kalau kita tidak dikuasai Tuhan, Bapak Ibu, pasti kita ini dikuasai oleh dunia, pasti kita dikuasai oleh dosa, Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu, untuk kita bisa terlepas dari semua ikatan dosa, Bapak Ibu, mari kita hidup dalam manusia roh, Bapak Ibu. Mari kita terus intim bersama Tuhan. Mari kita terus hidup dalam kebenaran. Kita perlu merenungkan firman Tuhan setiap hari. Karena segala tulisan yang diilhamkan Allah, Bapak Ibu, sangat bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk mendidik orang dalam kebenaran, Bapak Ibu. Kita perlu truth, perlu kebenaran itu, Bapak Ibu. Karena kebenaran itu yang memerdekakan hidup kita, yang memerdekakan setiap dosa kita. Kita perlu worship, perlu pujian, Bapak Ibu. Perlu kita sembah, karena kita percaya, Bapak Ibu, bahwa Tuhan bertata di atas pujian. Lewat pujian kau boleh mengalami Tuhan, Bapak Ibu. Ya, kau boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Lewat fellowship, Bapak Ibu. Kau terus perlu bersekutu, ya, dalam sahabat saleh kita, dalam teman kita, dalam satu rohani, boleh saling membangun, saling mendoakan, Bapak Ibu. Karena saya percaya di dalam persekutuan disitulah, Bapak Ibu, ada air hidup. 2-3 orang berkumpul, Tuhan ada di tengah kita, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu, ya, siang hari ini, percaya Bapak Ibu, Yesus adalah jalan untuk bisa melepaskan engkau dari semua dosa yang mengikat hidup. Yesus adalah jalan kebenaran. Yesus adalah jalan kelepasan.
untuk kau boleh terbebas dari belenggu dosa yang mungkin saat ini memperbudak hidup, mengikat hidupmu, sehingga hidupmu tidak bisa maksimal. Karena itu Bapak Ibu, siang hari ini Bapak Ibu, ada 4 hal untuk kita bisa terlepas dari semua ikatan dosa yang mengikat hidup kita. Mari Bapak Ibu, yang pertama, mari kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Percaya akan penebusan Yesus. Karena kami percaya Bapak Ibu, kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib telah mengampuni setiap dosa kita. Yesus adalah domba Paskah. Dia adalah korban penebus dosa yang melayakkan setiap dosa kita, dosa nenek moyang kita, dosa masa lalu kita, dosa Adam yang telah masuk dalam hidup kita. Saya percaya kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, penebusan Yesus di atas kayu salib. Waktu engkau percaya menerima penebusan Yesus, dosamu akan diampuni, dosamu akan disucikan. Di atas kayu salib, kematian Tuhan Yesus telah membenarkan engkau, telah menguduskan engkau, telah melayakkan engkau, telah menjamin keselamatan engkau, membebaskan engkau, melepaskan semua ikatan dalam hidupmu. Yang kedua, Bapak Ibu, mari kita hidup dalam terang. Mari kita mau terbuka, mengakui setiap dosa kita, Bapak Ibu. Siang hari ini, Bapak Ibu, jangan kau menjadi orang yang munafik lagi, Bapak Ibu. Jadilah orang yang hidup dalam kebenaran. Jika iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak, Bapak Ibu. Jangan pernah engkau takut mengakui dosamu. Jangan pernah engkau punya kepercayaan yang salah. Jangan takut terbuang. Jangan takut malu. Saya percaya, Bapak Ibu, dosa yang mengikat, Bapak Ibu, tanpa engkau akui, Bapak Ibu, kepada orang, kepada sesama, kepada orang yang bisa kita percaya secara rohani, kepada mentor kita, kepada fasilitator kita, Bapak Ibu, engkau tidak akan pernah bisa disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan, Bapak Ibu. Jadi yang perlu kita lakukan, Bapak Ibu, untuk bisa terlepas dari dosa yang mengikat kita, Bapak Ibu, mari kita, Bapak Ibu, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena Dia penebus dosa. Yang kedua, dosa yang mengikat, kita hidup dalam terang, kita mengakui setiap dosa yang mengikat hidup kita, Bapak Ibu. Kami percaya, Bapak Ibu, mengaku kepada Tuhan diampuni, tapi mengaku kepada sesama, supaya engkau disembuhkan, supaya engkau punya brother keeper, Bapak Ibu. Dan perlu saya tegaskan siang hari ini, Bapak Ibu, dosa yang perlu kita akui, Bapak Ibu, yaitu dosa korporat dan dosa yang mengikat. Dosa masa lalu yang kita sudah sembuh tidak perlu diakui. Dosa imajinasi tidak perlu diakui. Hanya dosa korporat dan dosa yang mengikat perlu engkau akui kepada sesama, kepada brother keepermu, kepada mentormu, kepada orang secara dewasa, secara rohani. Saya percaya, waktu engkau saling mengaku, saling mendoakan, waktu ada orang yang menjaga hidupmu, Bapak Ibu, engkau bisa dilepaskan, engkau bisa dibebaskan. Yang ketiga, Bapak Ibu, mari Bapak Ibu, engkau perlu, Bapak Ibu, ngambil suatu komitmen, keputusan, komitmen yang teguh. Engkau perlu janji kepada Tuhan. Tuhan kasih kita free will, kehendak bebas, Bapak Ibu. Karena itu, Bapak Ibu, mari ambil sebuah keputusan untuk kau hidup dalam terang, untuk kau bertobat, engkau tinggalkan dosa. Mari siang hari ini, Bapak Ibu, untuk engkau bisa terlepas dari semua ikatan dosa, engkau ambil sebuah keputusan untuk tinggalkan dosamu. Engkau perlu ambil sebuah komitmen, buat janji kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, mulai siang hari ini Tuhan, saya akan lepaskan, saya berjanji, saya tinggalkan semua dosa saya. Saya percaya, Bapak Ibu, waktu engkau buat janji kepada Tuhan untuk tinggalkan dosamu, Bapak Ibu. Janji kepada manusia bisa dibatalkan, tapi janji kepada Tuhan tidak dapat dibatalkan oleh apapun dan siapapun, Bapak Ibu. Saat engkau berjanji kepada Tuhan, waktu engkau punya komitmen yang teguh kepada Tuhan, saya percaya, Bapak Ibu, engkau akan dilepaskan dari semua ikatan dosa yang mengikat hidupmu, Bapak Ibu. Yang terakhir, Bapak Ibu, kita harus hidup terus dalam manusia roh, Bapak Ibu. Kita harus punya keintiman bersama Tuhan. Kita perlu firman Tuhan. Kita harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam, Bapak Ibu. Karena kebenaran itu yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan katakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah sangat bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk mendidik orang dalam kebenaran, Bapak Ibu. Kita perlu truth, perlu kebenaran, karena kebenaran itu yang memerdekakan hidup kita. Kita terus intim bersama Tuhan lewat pujian. Perlu worship, Bapak. Kami percaya Tuhan bertahta di atas pujian. Yang ketiga, Bapak Ibu, kita harus terus hidup dalam persekutuan, Bapak Ibu. Saya percaya 2-3 orang berkumpul, Bapak Ibu, Tuhan ada. Di dalam persekutuan, Bapak Ibu. Jangan pernah tinggalkan peribadatan, Bapak Ibu. Disitulah, Bapak Ibu, engkau boleh saling menguatkan,
Kau boleh saling membangun, kau saling mendoakan. Saya percaya 2-3 orang berkumpul, Tuhan ada, Tuhan hadir di tengah kita, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, mari ambil 4 hal ini. Saya percaya Bapak Ibu, setiap dosa apapun yang mengganggu hidupmu siang hari ini, Tuhan akan lepaskan, Tuhan akan bebaskan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk siang hari ini, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, untuk seluruh pemirsa Smart People di seluruh Indonesia. Siang hari ini, Bapak Ibu, kalau masih ada dosa yang mengikat hidupmu, dosa yang memperbudak hidup, mari Bapak Ibu, jangan pernah takut untuk engkau akui dosamu. Jangan pernah engkau takut malu, punya kepercayaan salah, hidupmu akan terbuang. Tuhan tidak pernah buang manusia, Bapak Ibu. Yang Tuhan benci adalah setiap dosa kita. Mungkin hari ini, siang hari ini kau capek, engkau tahu itu salah, engkau tahu itu berdosa. Tapi engkau tidak mampu terlepas dari semua ikatan dosa. Hidupmu terus diperbudak dengan dosa. Engkau merasa capek, engkau merasa lelah. Mari siang hari ini, Bapak Ibu, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Percaya akan penebusan Yesus di atas kayu salib. Yesus adalah darah anak domba itu. Yesus adalah domba Paskah. Dia adalah penebus setiap dosa kita. Di atas kayu salib, Dia telah menguduskan kita, melayakkan kita, membenarkan kita. Jangan terus hidup diintimidasi dari dosa. Waktu kau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan telah mengampuni dosamu. Dia telah membenarkan, menguduskan, bahkan menyucikan. Yang kedua, Bapak Ibu, mari kita hidup dalam Tuhan. Akui, mari kau mau terbuka, akui semua dosamu. Yang Tuhan minta bukan kita untuk menebus dosa kita. Yang Tuhan minta cuma kita. Mari siang hari akui, Bapak Ibu, semua dosa yang mengikat, yang mau membelenggu hidupmu siang hari ini. Waktu engkau mengakui dan meninggalkan, Tuhan akan mengampuni, bahkan menyucikan. Yang ketiga, Bapak Ibu, mari siang hari ini mengambil keputusan untuk engkau tinggalkan dosamu. Ambil keputusan untuk bertobat. Buat sebuah komitmen yang teguh kepada Tuhan. Siang hari ini, Tuhan, saya akan lepaskan, saya berjanji untuk lepaskan dosa saya. Janji kepada manusia bisa dibatalkan, tapi janji kepada Tuhan tidak dapat dibatalkan oleh apapun yang terjadi. Yang terakhir, Bapak Ibu, mari kita terus melekat kepada Tuhan. Hidup dalam manusia. Mari kita membangun manusia batiniah kita. Terus setiap hari kepada Tuhan. Mari persembahkan hidup ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sempurna. Mari kita terus hidup dalam kebenaran. Karena kebenaran itu yang memerdekakan hidup. Kau perlu terus melakukan firman Tuhan siang dan malam. Saya percaya segala tulisan yang diilhamkan sangat bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk kita bisa terlepas dari semua ikatan dosa yang kita hidupnya. Dan kau terus, Bapak Ibu, jangan pernah tinggalkan persekutuan, jangan pernah tinggalkan peribadatan. Dan percaya, di dalam persekutuan ketika orang berkumpul, Tuhan ada. Di situ ada air, di situ ada minyak, di situ ada kebenaran berjumpa dengan Tuhan, di situ ada keutamaan menyenangkan dan menyenangkan. Dan kami percaya Tuhan, siang hari ini Tuhan, kami sepakat. Setiap kami yang siang hari ini masih terikat diperbudak oleh dosa yang menjadi hidup kami. Mungkin kau saat ini kau lelah, kau capek. Kami percaya, kami sepakat dalam nama Yesus. Semua ikatan dosa yang memperbudak hidup kami lepaskan dalam nama Yesus. Biar kuasa-Mu Tuhan yang melepaskan setiap kami, yang membebaskan setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati.